Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang disampaikan tadi, yaitu 7 pendirian atau prinsip Muhammadiyah. Manusia harus bertauhid, manusia hidup harus bermanfaat, bermasyarakat. Hanya hukum atilah yang sebenarnya-benarnya atau satu-satunya bersama dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat. Maksud dari pokok pikiran kedua yaitu hidup bermasyarakat bagi manusia adalah pandangan Islam, merupakan sunnatullah sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat 49. Dalam tujuan filosofis manusia disoroti dari berbagai segi hakikatnya. Dilihat dari hakikatnya kedudukannya, ia adalah makhluk Tuhan, homo divinan, sekaligus sebagai makhluk mandiri yang memiliki kebebasan kehendak atau yang disebut dengan free will dan kebebasan memilih, free choice. Sedangkan didetik dan hakikat sebagai manusia sosial, homo sosial, dan zoon politikon, manusia yang tunggal yang tersendiri tanpa hubungan dengan manusia-manusia lain adalah tak lengkap. Ia singkatnya, hakikatnya manusia ialah ada dalam suatu kebersamaan, being in communication. Dalam tinjauan psikologi ditegaskan bahwa dalam diri manusia terdapat 2 dorongan hidup yang paling dominan, yaitu dorongan keangkuhan, dorongan kekitaan, dan dorongan ini jelas merupakan landasan dasar munculnya 2 hakikat sifat manusia. Selaku makhluk individu dan makhluk sosial, Islam berpendirian bahwa bersatunya manusia dalam masyarakat adalah suatu keharusan. Islam mengakui manusia selaku makhluk sosial, ia tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Dalam kehidupan bersama, Islam sangat menekan arti pentingnya menghormati dan mencintai pada sesama. Pertama, saya akan membacakan surat Ali Imran ayat 85, yaitu wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhiratil khasirin, yang artinya adalah barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Diridhoi Allah yaitu agama Islam. Agama yang paling diridhoi Allah adalah agama Islam, dan maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah, dan kelak di akhirat ia termasuk golongan orang yang merugikan diri sendiri karena mereka dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua yaitu surat Ali Imran ayat 19. Innal ladzina indallahil islam wa ma uhtala falladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghiyum bainahum wa man yaquf bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Maksud dari kedua surat tersebut yaitu sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam, yaitu ketundukan kepada Allah semata dengan menunjukkan ketaatan dan kepasrahan kepadanya melalui ibadah dan keimanan kepada semua rasul hingga rasul penutup. Muhammad SAW menjadi penutup risalah, sehingga tidak ada syariat yang bisa diterima kecuali syariatnya, dan tidaklah orang-orang Yahudi Nasrani itu berselisih paham dan tercela tentang agama mereka kecuali setelah mereka mendapatkan pengetahuan tentang hal itu. Karena dorongan rasa dengki dan rakus terhadap kekayaan duniawi, barang siapa yang ingkar kepada ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, sesungguhnya Allah Maha Pencepat perjuangannya bagi orang yang ingkar kepadanya dan mendustakan Rasul-Rasulnya. Terima kasih.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang mau lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.